Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa sahlan ya ikhwah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara tatap maya walaupun hanya sekedar melalui video pembelajaran semata. Namun hal itu patut kita syukuri dengan semakin semangat kita belajar, entah itu belajar bahasa Arab secara khusus maupun belajar pelajaran yang lain. Semoga adik-adikku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat sehingga terhindar dari segala macam penyakit, salah satunya adalah COVID-19, dengan cara memperhatikan segala bentuk protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan juga menggunakan masker ketika bepergian. Nah, tentunya wajah saya ini asing sekali untuk adik-adikku sekalian ya. Oleh karena itu, kalau kita tidak kenal maka ta'arufan. Nah, langsung saja. Yasurruni an nu'arrifa nafsi, ismi Heru Setiawan, uda'a Heru, wa ana talib bi Jami'ati Jakarta Al-Hukumiyah fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah fil mustawa as-sabi'. Ana askun fi Madinah Jakarta Syarqiyah fi Mintaqah Pulau Gadung, Kampung Pedurenan. Nah, kurang lebih seperti itu versi Arabnya. Mau diterjemahkan? Perkenalkan, nama saya Heru Setiawan. Saya biasa dipanggil Heru oleh orang tua saya dan juga oleh teman-teman saya. Namun kali ini adik-adikku sekalian boleh memanggil saya dengan sebutan Bapak sebagaimana kalian memanggil guru-guru yang lain, ataupun boleh memanggil dengan sebutan Kakak karena bisa dibilang usia kita tidak terpaut jauh ya. Oke, saya merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta di program studi Pendidikan Bahasa Arab semester ke-7. Mohon doanya ya, semoga dapat segera lulus. Nah, sekarang saya tinggal di kota Jakarta Timur, di daerah Pulau Gadung, Kampung Pedurenan. Nah, biar adil, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang tinggal adik-adik nih memperkenalkan diri. Caranya gimana? Yaitu dengan cara mengisi kolom komentar di Google Classroom. Nah, nanti saya akan memposting video ini di forum kelas. Nah, nanti adik-adikku sekalian memperkenalkan diri dengan format nama lengkap, nama panggilan, dan juga tempat tinggal di kolom komentar. Jangan sampai kelewat ya. Kalau kelewat, nanti dianggap tidak hadir dalam pelajaran kali ini. Insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan, saya akan bersamai adik-adikku sekalian dalam belajar bahasa Arab di kelas 8 ini, 8B. Sebagai asisten pengajar daripada Bapak Randi ya. Nah, semoga adik-adikku sekalian dapat menikmati pembelajaran yang saya bawakan. Adapun pertemuan kali ini kita belum memasuki materi inti ya. Kita akan melaksanakan murojaah terakhir nih sebelum kita masuk materi yang baru. Nah, seperti apa sih murojaahnya? Nah, check this out. Nah, yang pertama adalah tentang perkenalan diri menggunakan bahasa Arab atau biasa disebut dengan at-ta'rif bin nafsi atau at-ta'aruf. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam perkenalan diri menggunakan bahasa Arab memiliki beberapa bentuk. Di antaranya ada yang diawali dengan salam, menanyakan nama, menanyakan kabar, lalu setelah itu tidak dilanjutkan lagi. Lalu di bentuk yang lain ada yang menanyakan tempat tinggal, ada yang menanyakan daerah asal, kebangsaan, dan lain sebagainya. Mari kita lihat langsung contoh yang pertama, yaitu seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk percakapan bahasa Arab yang ringkas ya, yang pendek, hanya
ada salam, menanyakan nama, kabar. Namun tidak ditutup dengan salam penutup ya, baik itu assalamualaikum ataupun sampai jumpa atau ilal liqa. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina ant? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka ant? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Nah, di percakapan yang kedua ini bentuknya berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, di sini langsung menanyakan daerah asal dan juga kebangsaan. Seperti itu. Nah, dari dua contoh tersebut kita bisa dapatkan beberapa kosakata penting ya dalam perkenalan. Di antaranya dalam bertanya atau mengawali percakapan dengan salam. Dengan assalamualaikum, bisa sabahul khair untuk selamat pagi. Lalu dijawab dengan sabahun nur. Kemudian kalau siang-siang, naharukum sa'id, dibalasnya sa'idun mubarak. Kalau selamat sore atau selamat malam bisa masaul khair, dijawabnya masaun nur. Nah, itu adalah sapaan-sapaan. Kemudian dalam menanyakan nama, yaitu bisa mas muka atau mas muki. Seperti itu. Untuk menjawabnya cukup dengan ismi, siapa namanya, kayak gitu. Nah, menanyakan kabar, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, kaifa haluka atau kaifa haluki. Nah, cara menjawabnya sesuai dengan ada bahasa Arab, yaitu didahului dengan bi khairin walhamdulillah. Jadi menyebutkan kabarnya dulu baru memuji Allah. Bi khairin walhamdulillah. Kemudian menanyakan balik, wa kaifa haluka ant. Nah, kemudian kosakata yang lain yaitu min aina ant. Ini langsung bentuk kalimatnya. Dari mana kamu berasal? Nah, Pakistan. Nah, Pakistan ini adalah bentuk bahasa Arabnya dari negara Pakistan. Nah, karena orang Arab nggak bisa ngomong huruf P, jadi diganti menjadi huruf Ba. Jadinya Pakistan. Nah, kalau kita mau bilang kita orang Pakistan, itu dengan menambahkan huruf ya bertasydid di belakang isimnya itu. Tadi hanya Pakistan menjadi Pakistani. Nah, kalau misalkan Turkiya jadi Turki. Kalau Indonesia jadinya Indonesia dan lain sebagainya. Dan ditutup dengan sapaan ahlan wa sahlan. Nah, sapaan ahlan wa sahlan ini dijawab dengan sapaan yang lain, yaitu ahlan bika atau ahlan biki. Ki-nya itu disesuaikan dengan mukhotobnya atau orang yang sedang kita ajak bicara. Seperti itu. Berikutnya tentang anggota tubuh ya, atau anggota badan. Dalam bahasa Arab disebut dengan a'dha'ul jism. Ya. Nah, di sini langsung ada contohnya. Nah, bahasa Arabnya rambut adalah sya'r. Sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Kemudian ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Kemudian alat untuk pernapasan yaitu hidung. Bahasa Arab adalah anfun. 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 Hidung. Kemudian organ tubuh untuk melihat yaitu mata. Bahasa Arab adalah ainun. 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 Kemudian kuping atau telinga yaitu uzun. Uzunun. Uzunun. Uzunun.
Nah, kemudian ada leher, yaitu raqabah. 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 Kemudian ada pipi, yaitu khadun. Khadun. Khadun artinya pipi. Kemudian pinggang, khasrun. 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 Pinggang. Kemudian ada batun. 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 Yaitu perut. Atau kosakata yang lainnya yang sama dengan sinonimnya yaitu mi'dah. Mi'dah. Mi'dah artinya perut. Kemudian ada zira'. Nah, zira' maknanya adalah lengan. Zira' lengan. Zira' lengan. Kemudian ada yadun. Tangan. Yadun. Tangan. Yadun. Tangan. Kemudian ada asba'. Asba'. Asba' ya. Yang artinya adalah jari-jari. Kemudian ada rukbah, lutut, rukbah, lutut, rukbah, lutut. Kemudian ada saq, 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 yaitu kaki. Atau yang lebih masyhur, lebih dikenal bahasa Arabnya kaki itu adalah rijlun. 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 Nah, kemudian ada qadam. Qadam. Qadam artinya adalah telapak kaki. Kemudian ada aqibul qadam. Aqibul qadam. Aqibul qadam yaitu tumit. Dan yang terakhir adalah isba'ul qadam. Isba'ul qadam. Isba'ul qadam yaitu jari-jari kaki. Berikutnya adalah kosakata tentang keluarga atau al-usrah. Nah, kata al-usrah juga memiliki persamaan kata yaitu ailah, ya. Nah, berikut contoh atau daftar kosakata tentang keluarga. Ini secara lingkup kecilnya saja ya, tidak dalam lingkup yang besar. Yang pertama adalah ummun. Ummun. Ummun artinya apa? Ibu, ya. Kemudian ada abun. Abun. Abun yaitu ayah. Kemudian ukhtun. Ukhtun. Ukhtun artinya adalah saudara perempuan. Kemudian ada akhun. Akhun. Akhun yaitu saudara laki-laki. Kemudian ada jaddun. Jaddun. Jaddun yaitu kakek. Kemudian ada jaddatun. Jaddatun. Jaddatun yaitu nenek. Kemudian ada ammun. Ammun. Ammun yaitu paman dari ayah. Jadi maksudnya ammun ini adalah adik atau kakak dari ayah kita. Nah, adapun khalun, khalun, khalun ini adalah paman dari ibu kita. Dalam kata lain, kakak ataupun adik dari ibu kita. Kemudian ammatun, 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 bibi. Nah, berarti bibi dari ayah. Kemudian ada khalatun, khalatun, khalatun yaitu bibi dari ibu. Nah, terakhir ada radhi'. Radhi'. Radhi' yaitu bayi atau orang. Berikutnya adalah kosakata tentang
profesi atau mihnah. Nah, yang pertama adalah muallim atau muallimah. Muallim, muallimah. Muallim, muallimah. Yang artinya adalah guru. Kemudian ada musammim atau musammimah. Musammim, musammimah. Musammim, musammimah. Yang artinya adalah desainer. Kemudian ada tabib atau tabibah. Tabib, tabibah. Tabib, tabibah. Yaitu dokter. Kemudian ada mumarrid atau mumarridah. Ada mumarrid, mumarridah. Mumarrid, mumarridah. Yaitu perawat. Kemudian ada muhami atau muhamiyah. Muhami atau muhamiyah. Muhami, muhamiyah. Yaitu pengacara. Kemudian ada la'ib atau la'ibah. La'ib, la'ibah. La'ib, la'ibah. Yaitu pemain atau atlet lah ya. Kemudian musawwir atau musawwirah. Musawwir, musawwirah. Musawwir, musawwirah. Di tabel ini dimaknai sebagai kameramen, tapi juga bisa musawwir bisa juga dimaknai sebagai fotografer. Kemudian ada najjar, 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 yaitu tukang mebel atau tukang kayu. Kemudian ada sa'iq atau sa'iqah. Sa'iq, sa'iqah. Sa'iq, sa'iqah, yaitu driver atau supir. Kemudian ada darraj atau darrajah. Darraj, darrajah, yaitu pesepeda. Kemudian yang terakhir adalah sahafi atau sahafiyah. Sahafi, sahafiyah. Sahafi, sahafiyah, yaitu jurnalis. Nah, di tabel ini penambahan ta marbutoh maksudnya adalah untuk memberikan bentuk kata dalam femininnya ya. Jadi kalau bahasa Arab kan ada mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Nah, tanda muannasnya itu adalah ta marbutoh. Adapun pada kata najjar, sini berlaku untuk yang perempuan maupun yang laki-laki. Seperti itu. Berikutnya adalah kosakata tentang angka, tentang raqam atau adad, bilangan. Nah, sekarang coba kita berhitung bersama dari 1 sampai 20, dari 0 sampai 20, tapi menggunakan bahasa Arab. Oke, mari kita mulai. Sifar, 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 0. Kemudian wahid, 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 1. Kemudian isnan, 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 2. Salasa, 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 3. Arba'ah, 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 4. Khamsah, 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 5. Sittah, 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 6. Sab'ah, 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 7. 8. Apa bahasa Arabnya? Samaniyah, samaniyah, samaniyah. Kemudian tis'ah, 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 yaitu 9. Kemudian asyarah, 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 10. Nah, udah ngitung sampai 10 nih. Coba kita ulang lagi. Sifr, wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan lagi ya.
11. Bahasa Arabnya adalah ahada asyara. Kemudian 12. Isna asyara. 13. Salasata asyar. 14. Arba'ata asyar. 15. Khamsata asyar. 16. Sittata asyar. 17. Sab'ata asyar. 18. Samaniyata asyar. 19. Tis'ata asyar. 20. Ishrun. Nah, kita ulang lagi, ngitung dari 11. Ahada asyara. Isna asyara. Salasata asyar. Arba'ata asyar. Khamsata asyar. Sittata asyar. Sab'ata asyar. Thamaniyata asyar. Tis'ata asyar. Ishrun. Oke, kita ulang lagi dari awal. Sifr. Wahid. Isnan. Salasah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Thamaniyah. Tis'ah. Asyara. أحد عشر. اثنا عشر. ثلاثة عشر. أربعة عشر. خمسة عشر. ستة عشر. سبعة عشر. ثمانية عشر. تسعة عشر. عشرون. Nah, berikutnya adalah kosakata tentang nama-nama tempat ya, atau asmaul amakin ya, nama-nama tempat. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu adalah maktabah. 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 Seharusnya maknanya adalah perpustakaan ya. Sebagaimana kita tahu, maktabah artinya adalah perpustakaan. Kemudian masna. Masna. Masna yaitu pabrik. Kemudian ada warasyah. Warasyah. Warasyah yaitu bengkel. Kemudian ada mahattah. Mahattatul qitar yaitu stasiun kereta, atau juga bisa mahattah, pakai mimnya didomahkan bisa. Mahattatul qitar. Mahattatul qitar. Mahattatul qitar, stasiun kereta api. Kemudian ada funduk. Funduk. Funduk yaitu hotel. Ada juga yang terakhir yaitu mator. Mator. Mator yaitu bandar udara atau bandara. Nah, dalam penyebutan mator ini harus diperhatikan ya. To-nya itu dipanjangkan 2 harokat. Mator. Kalau tidak, maka maknanya akan berubah. Tadinya harusnya mator, artinya bandara. Ketika kita bacanya pendek, menjadi mator, artinya yaitu hujan. Seperti itu. Nah, adapun tempat-tempat yang lain seperti madrasah, yaitu sekolah, apalagi masjid, tempat ibadah umat muslim atau masjid, ada musalla, apalagi, dan masih banyak lagi. Nah, berikutnya adalah tentang benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita searching di Google, kita temui nih ada beberapa daftar kosakata bahasa Arab tentang benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Coba kita buka yang pertama. Nah, ini dia. Kosakata yang pertama adalah faslun. Faslun. Faslun yang artinya adalah kelas. Yang kedua ada babun. Babun. Babun yang artinya adalah pintu. Yang ketiga adalah sa'ah. Sa'ah. Sa'ah yang artinya adalah jam dinding. Kemudian ada saburah. Saburah. Saburah yang artinya adalah papan tulis. Kemudian ada maq'ad. Maq'ad. Maq'ad yang artinya adalah bangku atau tempat duduk. Kemudian ada haqibah. Haqibah. Haqibah
yang artinya adalah tas. Kemudian ada qalamun atau qalam. Qalam yang maknanya itu bisa pensil ataupun spidol. Kemudian ada syubbak. Syubbak. Syubbak yang artinya adalah jendela. Kemudian ada mimsahah. Kemudian ada mimsahah. Mimsahah yang artinya adalah penghapus. Nah, ada lagi yang lain daftarnya. Seperti ini. Kitabun. Kitabun bentuk tunggalnya daripada buku dan jamaknya adalah kutubun. Nah, ini papan tulis sudah tadi. Al-Ustadz yu'allim. Seorang guru itu sedang mengajar. Nah, kemudian ada daftar yang lain nih. Ada tambahan lagi kosakatanya yaitu tabsyurah. Tabsyurah. Tabsyurah yaitu adalah kapur. Adapun kata yang lain yang serupa yang biasa diperdengarkan yaitu adalah tabashir. Tabashir. Tabashir maknanya sama yaitu adalah kapur. Nah, kemudian ada kursi. Nah, ini juga nggak boleh kelupaan. Kursi. Kursi yaitu kursi. Nah, berikutnya adalah buku tulis. Kurrasa. Kurrasa. Kurrasa yaitu buku tulis. Ya. Ada lagi yang lain. Absen apa bahasa Arabnya? Kashful hudur. Kashful hudur. Kashful hudur atau kashful ghiyab. Kashful ghiyab. Kashful ghiyab itu maknanya sama, yaitu daftar absensi. Berikutnya kosakata tentang lawan-lawan kata dalam bahasa Arab atau diddu kalimat. Diddul kalimat bil arabiyah, bil lughatil arabiyah, fil lughatil arabiyah. Lawan kata atau antonim dalam bahasa Arab. Nah, ini contohnya ghaniyun, antonimnya yaitu fakir. Ghaniyun, fakir, kaya dan miskin. Kemudian tawil, tinggi, antonimnya adalah qasir, yaitu pendek. Kemudian ada barid, dingin, antonimnya atau lawan katanya adalah panas, yaitu harun. Kemudian ada jalis, lawan katanya adalah waqif, berdiri. Jadid, baru, lawan katanya adalah lama, yaitu qadim. Kemudian qarib, dekat, lawan katanya adalah jauh, ba'id. Nazif, bersih, lawan katanya adalah wasih, yaitu kotor. Kemudian saghir, kecil, lawan katanya adalah kabir, besar. Kemudian ada khafif, ringan, lawan katanya adalah saqil, seperti itu. Adapun contoh lain seperti jamil, lawan katanya adalah qabih. Jamil, bagus, lawan katanya adalah qabih, kurang bagus, ya. Apalagi salih, lawan katanya adalah talih. Salih taat, talih pembangkang, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah kosakata tentang persamaan kata atau sinonim. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-muradif. Nah, berikut contohnya. Yaitu dari kata al-ijazah. Al-ijazah yaitu libur atau cuti. Sinonimnya adalah al-utlah. Al-ijazah, al-utlah. Kemudian yang kedua, yatakallam, sinonimnya adalah yatahaddas, yang maknanya
sama-sama bercakap, ya, ngomong. Kemudian usratuhu, keluarganya, maknanya adalah keluarganya. Sinonimnya adalah ailatuh. Usrah sinonimnya adalah ailah. Kemudian narji'u sinonimnya adalah na'ud, kami kembali. Kemudian ada rif, sinonimnya adalah qaryah, kampung halamannya. Kemudian ala sa'id, sinonimnya ala mustawa, yaitu peringkat atau tingkatan. Kemudian ada faza, dan juga intasar, yang artinya adalah telah berjaya atau menang. Kemudian ada al-farah dan juga as-surur, gembira atau senang. Ini maknanya sama ya, dua kata ini. Makanya disebut dengan persamaan kata. Kemudian mutanawwi'ah dan juga muta'addidah, maknanya sama, yaitu berjenis-jenis. Dan yang terakhir adalah aghrad, sinonimnya adalah ahda, yaitu tujuan. Dan masih banyak yang lain. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan memasuki materi baru. Tetap semangat dalam belajar walaupun di tengah pandemi COVID-19. Dan jangan lupa selalu menjaga hubungan di antara teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang kesusahan saling bantu. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.